Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini tuh temanya tentang siapa yang akan mendekati dirimu dalam waktu dekat. Jadi, ini adalah collective reading diperuntukkan untuk banyak orang, dimana energi bisa resonate dan bisa vice versa. Bisa resonate, bisa tidak, dan energi bisa vice versa. Dimana kalau misalnya aku baca secara kolektif, berarti um, energi yang terbaca itu biasanya energi yang paling dominan, yang paling ketara sama aku seperti apa. But perlu diingat kalau setiap readingan yang aku berikan itu ada sisipan energi healing. Jadi siapapun yang butuh energi healing, nonton aja dari awal sampai akhir ya. Lalu setiap readingan yang aku berikan, aku selalu menyisipkan pesan-pesan yang memang diperuntukkan untuk pengembangan diri. Jadi siapapun yang klik video ini, berarti pesannya untuk kamu. Karena yang namanya general reading ini beda sama pick a card di mana harus menggunakan intuisi. Sementara kalau general reading ini, siapapun yang melihat video ini berarti pesannya untuk kamu. Dan ini pesannya timeless. So, kalaupun kamu nontonnya setahun setelah aku post, berarti teraplikasikannya setelah kamu readingan ini ya, saat kamu melihat video ini. Jadi perlu diingat, kalau misalnya aku ngomongin soal zodiak, check summarizing Venus and Vedic rising. Oke, seperti biasa aku bakalan check your energy first, baru nanti siapa yang akan mendekati dirimu. There's great guidance, one power line, give information and protection to people who watch this video. Tell me about their energy right now. Beberapa dari kalian butuh self expression sih sebenarnya. Di sini ada sesuatu yang bisa dibilang kadang-kadang ngeganjel ya. Kita nggak bisa memberikan kepuasan untuk diri kita sendiri untuk mengungkapin sesuatu. Kadang-kadang bukan hanya soal ucapan atau omongan, kita harus ngomong atau harus komunikasi, tapi bisa pakai tulisan, bisa pakai karya. Dan di sini ada energi Pisces, Scorpio, Cancer, Aries, Leo, Sagittarius. Kalau yang aku lihat dari sini, kalian cukup bisa memahami apa yang baik untuk dirimu, apa yang enggak. Ini kelihatan orang-orang yang lagi ngefilter. Pertama dia ngefilter soal pertemanan, jadi lagi menimbang, oke, ini baik untukku nih, positif untukku. Ada juga yang tidak. Nah, dari The Seven of Wands sendiri, ini orang-orang yang cukup kuat untuk bisa bertahan di situasi apapun. Jadi kalian adalah orang-orang yang tahan banting. Kalian punya prinsip yang bagus, jadi bertahan sama prinsip kamu. Di King of Cups itu energi orang-orang yang juga memahami apa yang dia butuhkan. Jadi kalau keadaan digabungkan, di sini aku ngelihatnya untuk mau maskulin, mau feminin, kalian cukup bisa balance soal perasaan, apa yang kamu inginkan, kamu butuhkan. Cuman di sini memang keadaannya lagi banyak menarik diri, gitu. Just spread guidance, like one power like I think innocence. I need validation, confirmation about the people who watch this video, current energy. Oke, lagi embracing juga soal pertemanan. Ada yang punya pertemanan baru, ada lingkup pertemanan baru. Cuman dari Three of Cups, kamu adalah orang-orang yang secara energi lagi butuh support system. Bisa dari orang-orang sekitar seperti keluarga atau sahabat, atau bahkan dari seseorang. Cuman yang namanya Three of Cups, bisa dibilang kamu tipe orang yang bisa diandalkan sebagai teman. Di sini sarannya enjoying times, nikmatin waktu kamu sama teman-teman, hangout sama teman-teman. Kalau diajak keluar, go ahead, go out gitu. Oke, aku bakal lihat energi orang itu yang akan mendekati dirimu dalam waktu dekat. Who's this person that will get close to them in a romantic way in your time soon? You will be dealing with someone with fire energy. Di sini ada Aries, Leo, Sagittarius. Lalu di sini ada Pisces, Scorpio, Cancer. Di sini aku ngelihatnya ada perbedaan usia antara kamu sama dia. Jadi untuk kalian, aku nggak bisa patok ya mau dia lebih tua apa lebih muda. Yang jelas kelihatan jelas adalah perbedaan usia. Di sini juga ada orang-orang yang kamu berhubungan sama orang yang mandiri. Dia tuh go getter,
Jadi artinya dia tidak akan membuang-buang waktu untuk ngambil sebuah kesempatan. Jika dia mau sesuatu, dia ambil kesempatan itu. Jadi kalau dari energi the Queen of Wands, jika kamu dealing sama feminine, kamunya maskulin, kamu berhubungan sama sosok orang yang mandiri, finansialnya juga dia mandiri, bertahan hidup bukan dari tangan orang lain atau dari bantuan orang lain, tapi dia membantu dirinya dia sendiri. Untuk kalian yang yang feminine berdealing sama maskulin, dia adalah sosok orang yang giver, jadi suka memberi. Secara energi dia orang yang sangat passionate ya, bisa dibilang sangat percaya diri. Terus juga kamu sama dia bakalan kayak feeling kayak punya pertemanan yang cukup dalam, karena to be honest dia the type of person yang bakalan selalu ada gitu. Six of Cups itu ada nostalgia. Ini bisa someone from the past, seseorang yang sudah kamu kenal tapi kenalnya udah lama, atau saat kamu ketemu dia di sini ada keadaan dimana oke, aku kayak udah kenal sama kamu lama banget deh kita. Just spread cat, angel of my power like that and assist. Tell me more about who's this person that will come to the people who watch this video live soon. Di sini juga ada beberapa dari mereka yang tinggalnya lumayan jauh dari tempat tinggal dirimu. Aku ngeliat dia adalah sosok orang yang intuitif, cuman intelektualnya juga menyimbangi intuisinya dia. Jadi saat kamu ngobrol sama dia, kamu bakalan dapat banyak informasi. Dia juga orang yang berani untuk meninggalkan apapun yang membelenggu dirinya sebenarnya. Jadi dia tuh cukup kalau jalan ya, kalau misalnya ke masa depan cukup confidence, yang kemarin ya udah biar yang kemarin aja gitu, bukan tipe orang yang suka diungkit-ungkit juga masa lalunya. Dari Air of Cups sendiri, di sini kamu untuk beberapa ya dari kalian yang aku lihat berhubungan sama orang yang pernah ada di hidup kamu, terus kalian mempunyai jalan masing-masing, terus ketemu lagi gitu. Jadi ada keadaan yang pernah hadir, hilang, ada kembali. Karena di sini Eight of Cups itu energinya orang yang memang mencari sesuatu di luar, cuman dia tidak meruntuhkan apa yang sudah dia punya. Jadi dia masih mempunyai akses untuk kembali gitu. Okay? So aku bakal lihat siapa ya orangnya. There's bright guide, angel of power like nothing else. I will say my ghost, I can speak the truth. Give information and protection to the people who watch this video. I want to see about who is this person that will come to the people who watch this video live. Ada judgment. Ada Ten of Wands. Ada The Star. Sama ada The Devil. Jadi dia adalah sosok orang yang bisa dibilang energinya tuh dominan banget ya. Jadi kamu akan kelihatan dari cara dia berteman, cara dia bergaul, dia adalah sosok orang yang cukup dominan di lingkungan sekitarnya dia atau di lingkungan pertemanannya dia. Jadi bukan tipe-tipe yang wallflower, tapi dia tipe-tipe yang the center of the attention. Jadi tipe-tipe orang yang selalu mendapatkan perhatian. Nah, dari energi judgment sini, kamu bisa berhubungan sama Scorpio dan Aquarius, but dia adalah seseorang yang punya wisdom cukup besar. Jadi kedewasaan, pola pikir yang memang kalau bisa menyarankan orang lain itu bagus banget kalau dia nyaranin ke orang lain. Orangnya juga positif dalam melihat sebuah masalah. Aku ngeliat di sini karena ada energi the judgment, pertemuan sama kamu dan dia itu adalah pertemuan yang bukan nggak ada meaningnya. Jadi ada makna di pertemuan kamu sama dia. Di sini dia orang yang suka musik, orang yang suka hal-hal yang berbau art, tapi memang ke arah artnya, bukan ke arah yang kayak yang fun-fun aja. Sometimes doing creative work untuk ngerilis kepenatan dia. Terus dia juga pintar dalam judging people. Also ini kalau ngomongin soal politik sama dia juga bisa nyambung. Terus dari
Ten of Wands, dia adalah sosok orang yang sangat bertanggung jawab. Tapi aku ngelihat di sini dia juga orang yang people pleaser lah gitu. Dia selalu ngemban tugas yang cukup gede. Dia banyak tanggung jawabnya. Kadang-kadang dia tahu dia udah di limit aku nih dalam memikul tanggung jawab, tapi ya udahlah biarin aja gitu. Jadi karena suka ngebantu orang lain, suka memberikan ke orang lain, jadi akhirnya tanggung jawabnya makin besar makin besar. It hardly to say no. Beda sama dirimu yang di sini punya boundaries, dia agak sulit punya boundaries. And then kalau dari energi the star, dia adalah sosok orang um, yang aku bilang energinya bintang. Dia disukain banyak orang. Kadang-kadang dia juga misalnya dia ngilang nih kemana, dia dicariin gitu. Terus dari energi the stars ini, um, dia punya imajinasi yang cukup liar ya. Makanya aku bilang, setiap dia punya masalah, menghadapi sebuah masalah atau menghadapi sebuah tantangan, dia punya solusi yang unik gitu. Dia pintar untuk memberikan solusi. And then di sini juga orangnya very compassion. Dari the star sendiri, dia orang yang cukup beruntung. Jadi apapun yang dia mau, kebanyakan akan dikasih gitu. Dan kalau misalnya dari the star sendiri, di sini kan ada energi healingnya. Ada yang memahami soal oke, aku ternyata bisa healing nih, bisa ngebantu orang lain healing. Ada juga yang enggak, cuma ya udah keberadaan dia memberikan orang lain tuh kenyamanan gitu. Itu energi the star seperti itu. Cuman yang bakalan kamu notice banget atau sadar banget tentang orang ini adalah dia punya banyak teman-teman suka kalau dia ada. Terus dia adalah sosok orang yang bisa dibilang the center of attention. Jadi dia selalu di tengah-tengah kerumunan gitu. Dari energi the devil, dia suka hal-hal yang berbau unik-unik nih. Jadi ada sebuah hobi atau sebuah interest yang ini beda dari orang-orang biasanya gitu. Contoh kayak dia suka hal-hal yang berhubungan sama magic, sama dark comedy, sama film-film yang mungkin bisa dibilang film-film indie gitu loh. Terus kalau aku lihat di sini, dia punya ego yang cukup gede ya. Jadi kamu bakalan berhubungan sama orang yang bisa dibilang untuk arah spirituality sama duniawinya tuh agak seimbang, tapi lebih gede ke arah duniawi. Karena masih ada the devil. Aku this person is very attractive kalau aku lihat. Jadi saat ketemu sama dia, ketertarikan tuh bukan fisik kan, oke, that person cantik, oke, dia tuh ganteng, kan biasanya kayak gitu. Ini enggak, ada sebuah keunikan yang kayak label untuk orang ini tuh kayak hot. Orangnya tuh labelnya hot, jadi cukup menggairahkan. So aku bakalan lihat lagi who is this person. Just straight guide angel if I'm power like cutting the sense, give permission and protection to the people who watch this video. The person that will enter the life. Siapa yang akan mendekati dirimu. Ada perbedaan secara prinsipal kamu sama dia. Dia orang yang sangat kompetitif gitu. Dia gak mau kalah orangnya. Makanya aku bilang egonya masih gede. Ini nunjukin ada yang suka masih tebar pesona gitu. Dari energi Six of Pentacles aku ngeliat dia sosok orang yang divalidasi suka tebar pesona, tapi dia giving attention tuh bukan karena untuk membuat dirinya feel better ya tentang kehidupan, ngerasa kalau aku ngasih perhatian ke orang lain aku ngerasa lebih baik, enggak. Karena memang dia suka gitu memberikan attention untuk orang lain, karena dia dapat attention atau dapat perhatian tuh banyak gitu. Orangnya punya skill komunikasi yang bagus, ada anxiety-nya. Jadi anxiety itu kecemasan-kecemasannya tetap ada. Itu berdasarkan karena ekspektasi sosial ya. Karena dia sudah dilabelkan di masyarakat kalau dia adalah sosok orang yang wow gitu. Jadi apa yang dia lakuin harus wow juga. Apa yang dia achieve harus wow juga. Jadi the Nine of Swords ini kadang-kadang suka banyak komunikasi di malam hari. Terus dari the world sendiri dia orang yang cukup pandai, pintar, intelektual. Terus juga aku ngeliat di sini very content ya. Sebenarnya dia bisa puas-puas aja sama kehidupan
kalau dirinya sendiri, cuman karena ekspektasi di luar, entah keluarga, entah teman-teman yang akhirnya memacu dia untuk bisa lebih gitu. Aku minum sebentar ya. Aku lihat di sini dia adalah orang yang cukup berani. um, Tipe orang yang apa ya, selalu mimpin lah gitu. Kalau mimpin tuh bisa mimpin apa yang dia lakukan secara karir, atau memang dia mimpin kehidupannya sendiri untuk kesukaannya dia atau kebahagiaannya dia sendiri gitu. Terus kalau aku lihat di sini dia suaranya indah. Dari the Queen of Cups, very sensitive, orangnya sensitive, compassion. Di sini ada Six of Cup lagi. Kamu memulai hubungan ini berdasarkan pertemanan. Ini bisa jadi your childhood friends, teman masa kecil kamu, atau bahkan kamu udah pernah kenal orang ini lama banget. Terus memang dia adalah sosok orang yang kamu anggap teman, tapi memang bisa diandalkan kalau jadi teman. Cuman kalau dari Six of Cups, there's something more, ada sesuatu yang lebih. Sebenarnya perhatian yang diberikan ke teman-temannya itu beda sama perhatian diberikan ke kamu, gitu. So aku bakal lihat dari Romance Angel, terus Spirit Guide, Angel of Power, like I think it says, give information and protection to zero people who watch this video. Kalau secara fisik, if you dealing with masculine energy, dia adalah sosok orang yang sangat memperhatikan shape badannya, tubuhnya, terus kulitnya dia tuh ada yang sawo matang. Jadi kayak aku lihat tuh sawo matangnya tuh karena memang aktivitas di luar ruangan ya. Jadi but the skin is so soft. Terus wanginya juga enak. Aku ngeliatnya dia juga sosok orang yang selalu pakaian ke arah sporty gitu loh. Jadi polo shirt, t-shirt. Tell me more about who's this person. Kalau you dealing with feminine, kamu berhubungan sama orang yang well groomed banget gitu. Jadi dia selalu memperhatikan penampilan. Pakai tas branded, dia suka kayak kita, sepatu branded, atau aksesoris yang bisa dibilang kelihatannya mahal. And then tell me more about who's this person, what they need to know. Message. Okay, I'm going to take all of it. Pertama di sini ada yang kebuka. Calling in your soulmate, your prayers, affirmation, and visualization help to bring it together. Jadi visualisasi kamu dan afirmasi kamu bisa ngebantu. But aku nggak pernah menyarankan di setiap readingan aku untuk afirmasi secara spesifik namanya ya, gitu karena balik lagi, segala sesuatu yang tahu itu yang sesuai sama kita, yang cocok sama kita itu yang di atas. Jadi memintanya tetap sama yang di atas. Nah, prayers, affirmation, and visualization adalah imajinasikan diri kamu mendapatkan seseorang yang sifatnya gini gitu. And then prayers sama kayak kita berdoa, itu juga bisa ngebantu. Attraction, you attract romantic love by enjoying this moment fully. Jadi jangan dipikirin dalam-dalam, lebih baik kamu menikmati keadaan. Flirt, extend your light-hearted energy to others. Jadi belajar untuk flirting. Ini bisa ngebantu banget. And then di sini, this could be the one. Ini bisa jadi sosok orang yang memang kamu cari-cari selama ini. The honeymoon, enjoy the bliss of holiday time together. Jadi nikmatin waktu berdua. Kalau misalnya memang ada waktu berdua, nikmatin waktu berdua. Karena saat kalian punya waktu untuk berdua, hanya kalian berdua nih contohnya, yang namanya chemistry akan semakin besar, ketertarikan juga makin gede. Terus di situ kamu bakalan mengenal hatinya dia kenal sama hati kamu. Jadi yang kenalan bukan hanya si raganya saja, tapi jiwanya juga kenalan. So, tell me more about the outcome of the situation. Ada the Seven of Swords sama the Lovers, choices. Jadi bisa ada persatuan, tergantung kamu maunya apa. Seven of Swords itu bisa dibilang keadaan dimana untuk memulai sebuah hubungan harus ada yang dilepasin dulu. Jadi sebenarnya seperti itu. So aku bakalan tambahin
Ini outcome sebenarnya pilihan di tangan kamu sih. Kamu masih mau menjajaki apa pengen memulai sesuatu. Tell me more about who is this person. I want to know about their aura because I see di sini sebenarnya kayak silvery, tapi ada juga yang bluish. Tell me about this person aura. Ada blue, wisdom, dreams, calm, clever, communication and smart. Ini orang pintar buat ngobrol, pintar buat ngomong. Kamu punya komunikasi yang enak banget sama orang ini. Dia punya kedewasaan dalam memberikan saran. Terus di sini there's a dreams, kemungkinan kamu memimpikan orang ini secara harafiah atau memang dia adalah orang yang kamu impikan. Tapi ada koneksi dalam alam bawah sadar di sini. Orangnya cukup pembawaannya tenang ya. Dan di sini silver. Ada dream, moon, energy, enchantment, inspiration, are worldly, cosmic. Ini orang-orang yang beda lah, unik banget orangnya gitu. Cara ngomongnya unik, pengetahuannya unik. Terus dia juga orang yang kalau misalnya kamu ngobrolin tentang bulan atau fase bulan sama dia excited juga. Dia suka ngeliat bulan. Terus dia adalah seseorang yang bagaikan penyihir, itu bisa membuai. Entar di sini ada dream lagi. There's a dream. Ini untuk beberapa dari kalian ya. Ada mimpi yang kalian mimpikan, bukan secara harafiah kamu ketemu orangnya, tapi ada pesan di mimpi kamu gitu. Sometimes pesannya bukan sosok kayak gini, sosok kayak gitu, enggak. Tapi ada suatu pesan di dalam mimpi. Contoh kamu mimpi tentang angsa gitu. Contoh ya, ada pesan tentang angsa gitu. Angsa itu sifatnya gimana? Secara personanya angsa, kalau kamu ngeliat angsa, kamu dengar kata angsa, contohnya gitu ya. Apa yang kamu bisa jabarkan, contoh kayak gitu. Jadi bukan secara harafiah pas mimpi ketemu orang, enggak. Karena kalau dari energi dia, di sini energi kalian tuh berdua tuh kayak puzzle. Jadi sometimes mimpinya tuh ada metaforanya. So and then kalau aku mau kasih saran lagi ya, ini about your love life, aku bakalan kasih saran dari sini. That's it for the people who watch this video. Ada purpose. You possess the determination and dedication to consciously demonstrate love. Jadi kamu kalau fokus itu bisa jadi memberikan kebaikan lah untuk diri kamu. Fokusnya untuk apa? Mendedikasikan diri kamu untuk melakukan apapun dengan dasar cinta. Ada commitment. You decided, you dedicate yourself to your belief wholeheartedly, knowing that love is the essence of your very being. Kamu mendedikasikan diri kamu sendiri dengan kepenuhan jiwamu. Kalau mendedikasikan untuk mempercayai kalau misalnya segala essence di hidup ini dasarnya landasannya karena cinta. So this is your reading. Thank you for watching. Semoga ini membantu. Kalau misalnya kamu request, silahkan komen di bawah. And then kalau misalnya kamu mau tahu lebih lanjut, bisa dibuatkan secara personal. Personal reading itu dikhususkan hanya untuk dirimu. Cara aku tapping to your energy adalah dengan kamu yang kamu duluan yang meminta aku untuk dilihatin. Caranya seperti itu gitu. Jadi kayak kamu yang sendiri yang memberikan aku kunci untuk melihat, mengintip tentang percintaan kamu. Nah, kalau personal reading itu kan karena khusus ya. Jadi ini tidak bisa relate untuk orang-orang selain dirimu gitu. Oke, kalau misalnya kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. Kita ketemu lagi di next video. Bye.